Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Mary Putri Cahyani, NPM 2341138. And this video I will explain about psychological aspects in communication. Nah, di sini yang pertama itu adalah bagaimana kita mendefinisikan konsep dasar dari psikologi aspek in communication atau aspek psikologi dalam komunikasi. Nah, aspek psikologi dalam komunikasi ini adalah bagaimana kita mengkaji tentang proses mental, emosi, sikap, serta perilaku seseorang yang mempengaruhi cara kita menyampaikan pesan, menerima, menafsirkan, dan juga kita merespon pesan dalam interaksi sosial. Nah, proses mental juga mencakup cara berpikir, persepsi, dan juga menilai individu. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan, emosi ini akan mempengaruhi bagaimana kita nada bicara kita, terus bagaimana bahasa tubuh kita, serta bagaimana reaksi kita terhadap pesan. Nah, sikap dan perilaku ini menentukan apakah seseorang itu terbuka atau defensif dalam komunikasi. Nah, pada intinya komunikasi ini bukan hanya soal apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana kondisi psikologi seseorang yang berkomunikasinya, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada role of psikologi in communication atau peran psikologi dalam proses komunikasi. Nah, yang pertama itu ada persepsi pesan. Nah, setiap individu itu mampu menangkap pesan yang sama dengan pemahaman yang berbeda, tergantung bagaimana pengalamannya, latar belakang, serta kondisi psikologinya. Yang kedua itu ada respon emosional, yang dimana pesan ini dapat memicu emosi tertentu seperti senang, marah, takut, ataupun kecewa. Nah, emosi ini akan mempengaruhi cara seseorang itu merespon pesan tersebut. Lalu selanjutnya ada interpretasi makna, di mana makna pesan ini tidak selalu sama antara pengirim dan juga penerima. Nah, faktor psikologi ini menyebabkan salah tafsir atau miskomunikasi. Lalu yang selanjutnya itu ada pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini mempengaruhi apakah seseorang itu akan merespon dengan baik atau bahkan mereka tuh mengabaikan pesan atau menolak komunikasi, seperti itu. Emotion in komunikasi atau peran emosi dalam komunikasi. Yang pertama itu ada emosi positif, contohnya seperti senang, tenang, atau antusias, yang membuat kita itu terbuka dalam berkomunikasi, meningkatkan empati, dan juga pesan yang lebih mudah diterima. Lalu yang kedua itu ada emosi negatif. Nah, emosi negatif itu seperti kita itu bisa marah, stres, ataupun cemas. Nah, yang menyebabkan kita itu salah paham, pemicu konflik, bahkan menghambat komunikasi efektif. Nah, pentingnya regulasi emosi ini dalam konteks profesional atau kantor organisasi atau akademik ini mampu mengendalikan emosi yang sangat penting agar komunikasi kita itu tetap rasional dan juga produktif, seperti itu. Selanjutnya itu ada attitude belief atau sikap dan kepercayaan dalam komunikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sikap positif dan sikap negatif. Nah, yang pertama kita akan membahas sikap positif. Nah, sikap positif ini seperti kita membuka diri kita terhadap ide-ide baru, mempermudah penerimaan pesan, serta mengurangi konflik. Tetapi sebaliknya, jika sikap
negatif itu akan menimbulkan penolakan serta adanya miskom dan juga memperkuat prasangka. Nah, selanjutnya itu ada kepercayaan dan kredibilitas, di mana jika komunikator ini dipercaya dan dianggap kompeten, pesan ini akan lebih mudah diterima. Nah, tetapi teman-teman, jika sebaliknya komunikator ini tidak kredibel dan pesan cenderung yang pastinya diabaikan seperti itu. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana hambatan psikologi dalam komunikasi, yaitu faktor internal yang dapat mengganggu proses penyampaian pesan. Seperti contohnya hambatan itu seperti prasangka atau bias. Nah, yang dapat menilai orang sebelum memahami pesan secara objektif. Yang kedua, itu ada stres dan tekanan kerja yang membuat individu ini sulit fokus dan mudah tersinggung. Yang ketiga, kurangnya empati. Nah, kurangnya empati ini tidak mampu memahami perasaan atau sudut pandang orang lain. Yang keempat, itu ada perbedaan kepribadian. Nah, perbedaan kepribadian ini kan menjadi dua, ada introvert dan juga ekstrovert atau gaya komunikasi yang berbeda yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Nah, dampaknya teman-teman, komunikasi ini menjadi tidak efektif. Pastinya terjadinya miskom dan juga hubungan interpersonal yang dapat terganggu gitu. Nah, yang terakhir kita masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan dalam materi ini, yaitu yang pertama itu ada komunikasi ini tidak hanya bersifat verbal, yang kedua faktor psikologi sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi, dan pemahaman aspek psikologi membantu membangun hubungan yang sehat atau produktif dan juga harmonis. Nah, jadi kesimpulan ini menegaskan bahwa komunikasi yang baik itu dimulai dari pemahaman psikologi manusia, seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga yang apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.